Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita ke trigonometrinya, kita belajar dulu tentang Pythagoras karena ini nanti berhubungan ya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku di A. Nah, di sini miringnya berarti B ke C. Nah, kalau kita mencari BC, itu bisa menggunakan rumus BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau bisa juga BC sama dengan akar AB ditambah AC. Nah, kalau kita mencari AB, itu bisa menggunakan rumus AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Atau bisa juga AB sama dengan akar BC dikurang AC. Nah, sama halnya dengan mencari panjang AC. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Atau AC sama dengan akar dari BC dikurang AB. Nah, di sini ada contoh soal tentang Pythagoras. Yang pertama, ada segitiga siku-siku di A. Nah, di sini AB-nya itu 4, BC-nya 5. Nah, yang ditanya berarti AC. AC itu berarti tingginya. Nah, kalau AC yang ditanya berarti kita menggunakan miring dikurang AB. Maka AC sama dengan akar BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Sama dengan akar 25 dikurang 16. Sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Maka AC-nya atau tingginya itu 3. Nah, kemudian di sini ada segitiga siku-siku PQR, siku-siku di Q. PQ-nya 5, kemudian QR-nya 12. Nah, yang ditanya sisi miring, berarti ini dijumlah ya. Berarti PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 25 ditambah 144. Sama dengan akar 169. Akar 169 sama dengan 13, maka PR-nya sama dengan 13. Selanjutnya itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiganya harus siku-siku ya. Nah, di sini ada segitiga, sudutnya alfa. Nah, di sini ada C itu miringnya, kemudian B itu sampingnya, A itu depannya. Nah, di sini sin alfa sama dengan A per C atau depan per miring. Nah, biasanya disingkat itu dengan demi. Kemudian kalau cos itu B per C atau samping per miring atau disingkat dengan sami. Kemudian gimana kalau misalkan sudutnya atau alfanya itu pindah posisi? Nah, di sini segitiga siku-siku yang kedua itu ada sudutnya beta di sini ya. Kemudian nah, posisinya berubah. Nah, B itu bukan samping lagi, melainkan depannya. Kemudian A itu sampingnya. Nah, di sini berarti sin beta sama dengan B per C, atau depan per miring. Demi, kemudian cos beta sama dengan A per C, samping per miring. Nah, di sini sama, selalu sinnya itu selalu depan per miring, kemudian cosnya itu samping per miring. Nah, kita lihat perbandingannya, beda ya. Ini A per C, yang betanya B per C. Nah, di sini berarti letak sudutnya itu sangat mempengaruhi di mana sampingnya dan depannya. Kalau miring selalu tetap ya. Nah, itu dua kemungkinan ini yang mungkin karena sudut siku-siku itu nggak mungkin ya, karena dia sudah pasti 90. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, ada segitiga siku-siku. Sudutnya alfa, miringnya 13. Nah, ini karena sudutnya di sini, maka 12 itu adalah depannya ya. Nah, kita tentukan katanya cos alfanya. Nah, cos itu apa? Cos itu cos alfa sama dengan samping per miring. Nah, di sini sampingnya berarti coba kita kasih dulu namanya A, B, C. Nah, berarti di sini sampingnya AB ya. Nah, AB itu belum diketahui, kita cari dulu menggunakan Pythagoras. Berarti dia dikurang karena diketahui miring. AB sama dengan akar BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurang 144. Sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Maka AB-nya atau sampingnya itu sama dengan 5. Nah, langsung aja kita buat sama dengan 5 per 13 karena miringnya 13. Maka cos alfa sama dengan 5 per 13.
Diketahui cos B sama dengan 12/13, maka nilai sin B adalah, nah dari yang diketahui ini kan cos B sama dengan 12/13. Nah 12 itu, kalau cos itu apa? Samping per miring, berarti 12 itu sampingnya, 13 itu miringnya. Nah kita buat dulu segitiganya, anggap aja segitiganya ABC, siku-siku di A. Nah berarti miringnya 13 ya, berarti CB 13, kemudian sampingnya AB berarti 12. Nah, yang ditanyakan sin. Kalau sin itu kan definisinya depan per miring. Nah, depan B-nya ini kan si AC. Nah, AC-nya belum diketahui. Nah, kita cari dulu menggunakan Pitagoras. Berarti AC sama dengan akar BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. AC sama dengan akar 169 dikurang 144 sama dengan akar 25 sama dengan 5, berarti dia depannya 5. Nah kita masukkan sin B sama dengan depan 5 miring 13, maka sin B sama dengan 5/13. Nah selanjutnya ada perbandingan trigonometri. Di sini tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah ingat di sini tan itu sin per cos. Nah kita bisa menggunakan perbandingan tadi. Sin itu apa? Depan per miring, per cos itu samping per miring. Nah ini kita balik posisinya sama dengan depan per miring dikali miring per samping. Nah ini kan miringnya boleh dicoret, maka sisanya itu depan per samping. Nah tan alfa berarti dia depan per samping. Kemudian kosek alfa. Nah kosek itu sama dengan 1 per sin alfa. Tadi sin itu apa? Depan per miring, maka 1 per depan per miring sama dengan 1 dikali miring per depan sama dengan miring per depan. Kemudian ada sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, maka 1 per samping per miring sama dengan 1 dikali miring per samping sama dengan miring per samping. Kemudian ada tan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, tadi tan itu apa? Sin per cos, maka 1 per sin alfa per cos alfa sama dengan 1 per cos alfa per sin alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dan tan B sama dengan 8/15. Nilai kosek A adalah, dulu gambarnya katanya siku-siku di C. Kemudian diketahui tan B sama dengan 8/15. Nah, tan itu tadi apa? Depan per samping ya. Nah, berarti depannya 8, sampingnya 15. Nah, kita buat 8-nya di CA, kemudian 15-nya di CB. Kemudian di sini yang ditanya apa? Kosek A. Nah, kosek A itu apa? 1 per sin A. Berarti kita butuh sinnya dulu ya. Nah, di sini sin itu kan tadi depan per miring. Nah, kita lihat di sini depannya itu CA, tapi miringnya belum diketahui. Nah, kita cari dulu miringnya. AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 225 sama dengan akar 289 sama dengan 17. Maka AB-nya atau miringnya itu 17. Nah, di sini berarti sin A sama dengan depan per miring. Depannya 8, miringnya 17. Nah, baru kita masuk ke pertanyaannya tadi, kosek A. Kosek A sama dengan 1 per sin A sama dengan 1 per 8/17 sama dengan 1 dikali 17/8 sama dengan 17/8. Nah, kemudian contoh yang kedua, jika diketahui tan beta sama dengan 12/5, tentukan nilai dari sin beta. Nah, ini kan yang diketahui tan beta nya itu 12/5. Nah, tan tadi apa? Depan per samping. Maka 12 itu depannya, 5 itu sampingnya. Nah, kita buat dulu segitiga siku-siku. Anggap aja siku-sikunya di A. Betanya di sudut B. Nah, berarti 12-nya itu di AC, kemudian 5 itu di AB. Nah, di sini kan yang ditanya itu sin beta. Nah, sin itu apa? Depan per miring. Nah, depannya itu 12 atau AC, miringnya itu BC. Nah, BC-nya belum diketahui, kita cari dulu. BC sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. Akar 169 sama dengan 13, maka BC-nya 13. Nah, di sini kan sin beta sama dengan
depannya 12 per miringnya 13. Nah, kemudian kita masuk ke nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, sini ada sin alfa. Nah, alfanya itu dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, di sini sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama dengan setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1. Kemudian cos 0 sama dengan 1, cos 30 sama dengan setengah akar 3, cos 45 sama dengan setengah akar 2, cos 60 sama dengan 1/2, cos 90 sama dengan. Nah, di sini adanya kan sin dengan cos saja. Nah, yang harus kalian ingat tuh sin cos saja. Kalau tannya itu mudah, karena apa? Tadi kan tan itu sin per cos. Berarti kalau tan 0 itu kan berarti sin 0 per cos 0. Nah, coba kita cari di sini. Berarti dia 0/1. 0/1 itu berarti 0. Maka tan 0 itu sama dengan 0. Kemudian tan 30. Berarti dia sin 30 per cos 30. Nah, sin 30 kan setengah per setengah akar 3. Nah, di sini kan coret setengahnya. Berarti 1. 1 per akar 3. Kita rasionalkan berarti akar 3 dikali akar 3. Nah, di sini sama dengan 1/3 akar 3. Berarti tan 30 itu sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian di sini tan 45, berarti dia sama dengan sin 45 per cos 45. Nah, di sini sin 45 itu setengah akar 2 per cos 45 itu setengah akar 2 juga. Nah, ini kan sama, boleh kita coret, berarti dia sama dengan 1. Nah, tan 45 itu berarti 1. Kemudian seterusnya juga gitu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah tangga yang mempunyai panjang 12 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga itu berbentuk sudut 45 derajat dengan lantai, maka tinggi tembok adalah. Nah, di sini kita gambar dulu. Tembok itu kan lurus ya, berarti AC ini temboknya, kemudian tangganya disandarkan berarti dia miring. Nah, di sini BC-nya berarti tangganya. Nah, katanya lantai dengan tangga itu membentuk sudut 45 derajat, berarti yang di B-nya. Nah, di sini kan dia ada BC-nya itu tangganya 12 meter, kemudian yang ditanya apa di sini? AC. Nah, karena yang ditanya AC itu kan di depannya sudut. Berarti kita cari yang ada depannya. Yang ada depannya itu kan hanya sin. Sin 45 sama dengan depan per miring. Nah, sin 45 tadi setengah akar 2. Sama dengan depannya apa? AC per miringnya 12. Nah, kita kali silang 12 dengan setengah akar 2-nya. 12 dikali setengah akar 2 sama dengan AC. 12/2 akar 2 sama dengan AC. 6 akar 2 sama dengan AC. Berarti panjang temboknya adalah 6 akar 2 meter.